Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan media dan peserta press conference pada pagi hari ini tanggal 4 Januari tahun 2020. Saya Kapolres Bau-Bau beserta jajaran Reskrim dan Humas Polres Bau-Bau. Pagi hari ini kita akan menyampaikan press conference terkait dengan pengungkapan kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Junto 170 ayat 3, yaitu penganiayaan bersama yang menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Januari tahun 2021 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, ya, di mana kita berhasil dalam hal ini Satreskrim Polres Bau-Bau, khususnya tim Penter, berhasil mengamankan tersangka pelaku penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang dengan inisial LAK alias AR alias LAS, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak ada, alamat di Batu Kuaro, Kota Bau-Bau. Adapun korban atas nama Laude Muhammad Asari Koto alias Ari, umur 15 tahun, pekerjaannya pelajar, alamat Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Kronologis kejadian di mana saksi berinisial SY, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, beralamatkan lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Kodomoko, Kecamatan Wolio, menjelaskan awalnya saksi bersama korban dan teman-temannya yang baru dikenal, ya, sejumlah sekitar 10 orang, mengkonsumsi miras bersama-sama. Ini semua kembali lagi ya, diawali dari miras, ya. Tidak lama kemudian salah satu temannya berinisial DD meminta izin pulang ke rumah. Namun selang beberapa menit kemudian lelaki Dede kembali lagi ke rekan-rekannya dengan alasan bahwa dia dihadang oleh orang yang tidak dikenal di lorong rumahnya, sehingga korban berkata bahwa korban mengajak teman-temannya, mari nih kita pergi cari dia, ya. Sehingga lelaki Dede bersama korban sambil membawa busur pergi menemui para pemuda tersebut. Namun beberapa menit kemudian lelaki Dede kembali sendiri dan berkata bahwa korban dikeroyok di dalam lorong. Jadi lelaki Dede balik lagi ke rombongannya yang tempat nongkrongnya tadi, tapi sendirian, sudah tidak lagi bersama korban. Lalu kemudian mengajak teman-temannya untuk menyusul, ya, ke TKP. Kemudian rekan-rekannya menuju ke TKP untuk mencari korban dan menemukan korban berada di kos kecil dalam keadaan terbaring dan tidak sadarkan diri, sehingga rekan-rekannya membawa korban ke rumah sakit Siloam. Namun setelah tiba di rumah sakit Siloam, korban meninggal dunia. Demikian press rilis yang saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mungkin? Ya, perlu saya sampaikan juga informasi tambahan bahwa tadi malam kita sudah mengembangkan kasus ini dan mengamankan satu orang tersangka eksekutor lainnya. Jadi total ada 2 orang eksekutor yang sudah kita amankan dengan atas nama NS, ya, umur 16 tahun, pekerjaannya tidak ada, alamatnya daerah Nganganaumala, Batu Kuaro, ya. Jadi total ada 2 TSK yang sudah kita amankan. Barang bukti yang kita amankan yang ada di TKP ini pakaian yang digunakan oleh korban. Ini senjata yang digunakan oleh tersangka, sebilah badi, dan sendal sepatu yang digunakan oleh korbannya. Baik, silakan rekan-rekan kalau ada yang ingin dikonfirmasi.
Izin Kapolres, saya Nur dari Bau-Bau. Ini mau tanya, kan tadi sempat disampaikan bahwa penganiayaan ini kan pengeroyokan seperti itu ya. Apakah memang hanya 2 tersangka ini saja atau masih ada tersangka lain yang memang belum diamankan oleh pihak kepolisian? Kemudian apakah pelaku ini dalam keadaan mabuk juga seperti tadinya para korban dan teman-temannya tadi, atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, kalau untuk tersangka kita tidak mendapatkan indikasi ya bahwa yang bersangkutan sedang dalam keadaan mabuk. Memang kebetulan dia dalam kondisi siaga pada saat itu, memang sudah mempersiapkan ya terjadinya peristiwa ini. Dia sudah siap dengan teman-temannya, termasuk sebilah badi ini yang sudah persiapkan. Kalau untuk jumlah tersangka yang pelakunya langsung, ya, eksekutornya, saat ini kita mendapatkan hasil keterangan dari saksi-saksi di TKP. Sementara ini ada 2 orang, ada 5 orang yang ada di TKP. Namun yang 3 orang ini kita lihat perannya bukan sebagai pelaku langsung, yang 3 orang. Saya Zaman dari Bau-Bau. Yang ingin saya tanyakan di sini mengenai motif dari pelaku menghabisi nyawa korban. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Kalau kita lakukan pendalaman dari peristiwa ini, sebetulnya bisa dikatakan ini salah sasaran, ya. Karena awalnya pelaku ini rumahnya sempat digeruduk ya, sempat digeruduk ada beberapa orang. Ini masih dalam pengembangan kita juga. Sempat didatangi oleh beberapa orang. Nah, kemudian pelaku berasumsi bahwa korban ini adalah orang yang merusak rumahnya. Padahal ini peristiwa yang berbeda. Ya, setelah kita dalami, ini peristiwa yang berbeda, merupakan salah paham karena korban datang bersama temannya dengan membawa busur, ya, mendatangi ke pihak pelaku, dipikir ini adalah orang yang melakukan perusakan sebelumnya. Akhirnya terjadilah penganiayaan secara bersama-sama ini. Ya. Jadi sekarang buktinya. Cukup ya. Udah? Cukup. Cukup. Cukup.